Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pengenalan spektroskopi. Nah, untuk video materi pembelajaran kali ini kita akan membahas apa itu spektroskopi. Dimulai dari yang pertama definisi, kegunaan, prinsip kerja, satuan atau besaran, daerah kerja spektroskopi, dan aplikasinya. Nah, pertama kita akan membahas tentang definisinya. Berdasarkan teori klasik, spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari spektrum cahaya yang dipancarkan dari suatu zat. Nah, sedangkan menurut teori modern mekanika kuantum, spektroskopi merupakan interaksi radiasi gelombang elektromagnetik dengan materi. Nah, materi yang dimaksud dalam kajian spektroskopi ini adalah sebuah atom atau suatu molekul yang pada umumnya adalah suatu senyawa organik. Nah, interaksi gelombang elektromagnetik yang dimaksud di sini adalah interaksi hamburan pancaran dari radiasi elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik itu adalah sebuah cahaya atau sebuah radiasi gelombang yang dipancarkan ke arah materi tersebut. Nah, begitu juga dengan absorpsi. Absorpsi merupakan penyerapan. Di sini, radiasi elektromagnetik akan diserap oleh materi. Begitu juga dengan interaksi emisi. Nah, lalu lantas apa ya kegunaan dari spektroskopi ini? Nah, kegunaan dari spektroskopi ini yaitu untuk mengetahui struktur penyusun suatu zat. Struktur zat tersebut dapat berupa atom atau molekul senyawa yang dapat dikenali melalui spektrum yang dipancarkan atau yang diserap oleh zat itu sendiri. Nah, jadi kegunaan spektroskopi ini sebenarnya luas ya. Artinya kita dapat mengetahui apa saja detail dari unsur penyusun suatu zat. Lalu kita juga dapat mengetahui gugus fungsinya. Lalu kita juga dapat menghitung atau mengetahui berapa sih berat molekul dari sampel yang akan kita analisis. Dan yang lebih canggihnya, kita juga dapat mengetahui kedudukan spin inti atom. Nah, jadi kita di sini dapat mengidentifikasi suatu materi baik dia itu data kualitatif maupun data kuantitatif Nah, itulah kegunaan dari spektroskopi. Nah, lantas bagaimana prinsip kerja dari spektroskopi? Nah, bagaimana prinsip kerja dari spektroskopi ini? Nah, ini merupakan skema dasar dari spektroskopi. Artinya, inilah skema atau cara dasar yang pada umumnya digunakan dalam penentuan suatu zat menggunakan instrumen spektroskopi. Nah, yang membedakannya nanti adalah jenis radiasinya, jenis gelombangnya, dan penambahan suatu komponen dalam setiap tipe atau jenis alat spektroskopi. Nah, jadi sumber yaitu radiasi elektromagnetik kan tadi berinteraksi dengan sebuah zat ini bisa atom atau molekul Nah, jadi sumber ini dipancarkan atau diserap oleh zat berupa materi atau atom, yaitu materi atau atom molekul senyawa organik yang nantinya ketika sumber dan zat ini berinteraksi akan ditangkap oleh sebuah detektor dan menghasilkan sebuah spektrum yang di dalam spektrum ini memuat informasi fisik yang secara fundamental. Spektroskopi ini sangat berguna bagi para ilmuwan untuk menjelaskan terjadinya alam semesta beserta isinya, dan tentunya berguna bagi para peneliti untuk mengetahui struktur penyusun suatu molekul Nah, berikutnya Nah, pada jenis interaksi absorpsi objek ini maksudnya sampel yang dianalisis biasanya diletakkan di antara
di antara sumber radiasi dan analyzer ya. Jadi zat ini diletakkan di antara sumber radiasi dan analyzer ya. Ini juga berlaku untuk jenis interaksi hamburan ya. Nah, ini merupakan skema alat spektroskopi ya, untuk spektroskopi absorpsi atau hamburan ya. Nah, jadi zat ini yang diletakkan di antara sumber dan analyzer ketika zat ini berinteraksi lalu dianalisis dan ditangkap oleh detektor sehingga menghasilkan spektrum ya. Nah, prinsip kerja spektroskopi secara umum menggunakan 3 komponen dasar, yakni sumber radiasi, lalu analisis dan detektor. Nah, analisis ya biasanya berupa prisma, kisi difraksi dan monokromator yang berfungsi menguraikan radiasi gelombang elektromagnetik dari sampel yang hendak diselidiki. Ini termasuk interaksi radiasi emisi ya. Nah, jadi pada prinsipnya kerja dari spektroskopi ini adalah interaksi antara rem ya, radiasi elektromagnetik rem dengan materi ya, baik itu diabsorpsi, dihamburkan atau emisi. Nah, selanjutnya satuan dari spektroskopi itu, nah secara umum informasi yang diperoleh dari spektroskopi itu berupa data spektrum intensitas radiasi sebagai fungsi energi gelombang ya. Energi dapat diganti dengan frekuensi ya, panjang gelombang atau bilangan gelombang. Nah, dalam spektroskopi satuan intensitas tidak harus watt per meter, namun dapat berupa volt, cacah ya, atau intensitas relatif. Nah, jadi hubungan yang berkaitan antara energi gelombang magnetik ya dengan frekuensi adalah ya itu menggunakan persamaan Planck, yaitu E sama dengan Hf ya, dimana E adalah energi foton, H adalah konstanta Planck, dan F adalah frekuensi foton. Nah, jika hubungan panjang gelombang dengan frekuensi adalah panjang gelombang sama dengan C per F ya, dimana lambda adalah panjang gelombang ya, F adalah frekuensi, C adalah cepat rambat cahaya. Nah, berikut ya merupakan spektrum dalam bentuk grafik intensitas fungsi energi. Nah, jika di dalam spektroskopi infrared dan visible ya, satuan bilangan gelombangnya adalah V sama dengan 1 per lambda sama dengan cm. Jadi satuan bilangan gelombang untuk infrared dan visible adalah cm. Nah, selanjutnya ya, nah daerah kerja spektroskopi itu ya di mana saja sih gitu ya. Nah, ini merupakan spektrum dari ya gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk berinteraksi dengan sebuah materi menghasilkan sebuah interaksi ya, dan interaksi itu akan menghasilkan data-data yang diperlukan oleh seorang peneliti. Nah, di dalam spektrum gelombang elektromagnetik ini terdapat berbagai macam ya gelombang radiasi mulai dari radio hingga sinar gamma. Ya, ini merupakan spektrumnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, spektrum elektromagnetik ini ya masing-masing dari daerah kerja spektroskopi ya, yaitu radiasi elektromagnetik ini mempunyai fenomena fisis yang melandasi. Artinya dari setiap gelombang sinar radiasi elektromagnetik ini ada fenomena-fenomena yang terjadi, yang fenomena terjadi itu akibat interaksi antara rem dengan materi ya. Nah, misalnya gelombang radio. Nah, gelombang radio ini ya fenomena yang terjadi itu adalah perubahan spin inti ya, yaitu menggunakan nanti spektroskopi NMR, akan kita pelajari di video selanjutnya. Nah, lalu juga ada pergeseran isotop ya di radiasi gelombang radio. Nah, gelombang radio ini mempunyai panjang gelombang 1 km hingga 1 cm. Nah, ada lagi radiasi inframerah. Nah, kalau radiasi inframerah ini fenomena fisis yang melandasinya adalah rotasi molekul,
vibrasi molekul ya, gerakan getaran molekul ya. Lalu transisi elektron terluar atom atau molekul ya, transisi elektron. Nah, panjang gelombang dari inframerah ini adalah ya 100 mikrometer hingga 1 mikrometer ya. Nah, ini rentang daerah kerja infrared. Nah, ada lagi untuk cahaya tampak visible ultraviolet UV, fenomena fisis yang melandasi itu adalah transisi elektron terluar pada atom atau molekul ya, hampir sama dengan infrared. Nah, juga transisi elektron dalam. Nah, bedanya di sini tidak ada getaran vibrasi seperti di inframerah, tapi sama-sama terjadinya transisi elektron ya. Nah, panjang gelombangnya itu adalah sekitar 1 mikrometer ya sampai 10 nanometer. Nah, itu panjang gelombang dari ultraviolet visible ya. Nah, lalu aplikasi spektroskopi ini diaplikasi ke teknik apa saja? Nah, aplikasinya yang pertama itu adalah spektrofotometri ultraviolet. Nah, ini gambar spektrometrinya, spektrometernya. Nah, selanjutnya adalah spektrometri inframerah ya, FTIR. Nah, selanjutnya adalah spektrometri serapan atom ya, spektrometri absorpsi AAS. Nah, selanjutnya spektrometri massa ya, MS. Nah, selanjutnya spektrometri magnetik resonansi inti atau NMR. Nah, ini adalah spektrometer yang pada umumnya digunakan oleh peneliti-peneliti untuk menentukan struktur penyusun suatu molekul ya. Nah, selanjutnya, dalam bidang kimia analisis sebenarnya ada beberapa istilah lain yang dekat dengan dunia spektrometri. Misalnya itu ada spektroskopi, spektrometri, lalu spektrometer, dan juga spektrofotometri. Nah, ini kedengarannya tuh hampir mirip, cuman pastilah ada perbedaan yang signifikan karena spektroskopi ini adalah bidang keilmuannya ya, sedangkan spektrometri adalah teknik aplikasi berdasarkan spektroskopinya ya. Nah, spektrometer ini adalah alat instrumen yang digunakan dalam teknik spektrometri. Nah, sedangkan spektrofotometri spesifik pada panjang gelombang. Nah, hanya UV yang menggunakan kalimat spektrofotometri karena UV itu adalah spesifik pada panjang gelombang. Nanti kita akan pelajari di video materi tentang kimia analitik instrumen selanjutnya. Oke, nah demikianlah pengenalan kita terhadap spektroskopi. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.